Indonesia memiliki keragaman kuliner yang kaya. Beragam sajian masakan Nusantara dengan cita rasa lokal yang khas, menawarkan daya tarik yang menggugah selera. Daging ayam dan telur menjadi salah satu bahan olahan makanan yang paling mudah kita temukan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kebutuhan konsumsi protein masyarakat Indonesia sebagian besar bersumber dari ayam melalui daging dan telur yang dihasilkan. Dipersembahkan oleh Eksistensi ayam negeri lebih dahulu populer dan berdominasi di pasar Indonesia. Tingginya kebutuhan konsumsi dan tingkat ketersediaannya yang masih mudah didapatkan membuat daging dan telur ayam negeri lebih mudah diminati masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, ayam kampung pun memiliki pasar tersendiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Berbeda dengan ayam negeri, ayam kampung pada umumnya memiliki kualitas daging dan telur yang jauh lebih tinggi. Namun harganya relatif mahal dan produktivitasnya masih tergolong rendah. Lantas bagaimanakah ayam kampung dapat bersaing dengan ayam negeri dalam memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia? Selengkapnya di Jelajah Inovasi. Seperti halnya ayam taliwang, kuliner khas Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sudah dikenal luas dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan cita rasanya yang khas, ayam taliwang harus diolah menggunakan bahan utama ayam kampung muda. Tingginya permintaan pasar terhadap kebutuhan ayam dan telur berkualitas dengan harga yang terjangkau menjadi hambatan bagi para pelaku usaha dan peternak untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, bahan baku kami adalah ayam kampung asli, Mas. Ayam kampung asli yang masih remaja. Biasa kami sebut ABG ayamnya. Ya memang kalau dengan ayam kampung yang masih ABG ini, itu taste-nya berbeda, Pak. Dari kelenturan dagingnya, itu lebih nikmat, lebih enak. Apalagi dibakar dengan metode ayam bakar taliwang. Ya, kami sebagai pengusaha ayam taliwang, itu kalau untuk saat ini lebih memilih menggunakan ayam KUB. Kalau dari dulu sih banyak yang menggunakan ayam negeri ya, cuman alhamdulillah setelah ada KUB ini kami merasakan sekali untuk kelembutan dagingnya, ketebalan daging ayam KUB ini, dan taste kami mengolahnya sebagai ayam bakar taliwang itu terasa berbeda. Kalau pada saat itu sebelum ada ayam kampung unggul Balit Bangtan atau biasa kami sebut KUB ini, itu kami sangat terbatas sekali, Mas. Terutama kalau terbentur dengan liburan, tahun baru, lebaran, itu pasti kami kehabisan. Dan banyak permintaan-permintaan yang kami tolak. Karena di Lombok waktu pada saat itu banyak sekali peminat ayam bakar taliwang. Ya, jadi karena ketersediaannya terbatas, jadi akhirnya banyak penolakan-penolakan yang kami lakukan begitu. Usia panen ayam kampung pada umumnya relatif lama, sehingga menjadi hambatan bagi peternak untuk mensuplai tingginya kebutuhan pasar akan daging ayam kampung. Kondisi ini membuat beberapa peternak memilih ayam negeri sebagai varietas ternak untuk menutup permintaan pasar terhadap suplai ayam. Selain usia panen yang relatif cepat, produktivitas telur ayam negeri juga jauh lebih tinggi daripada ayam kampung pada umumnya. Khususnya ayam kampung yang sebagai bahan baku utama untuk kuliner ayam taliwang. Namun pada saat kami mulai beternak, kami kesulitan karena produktivitas ayam kampung yang kami ternak sangatlah rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan kuliner ayam taliwang khususnya sangatlah berkurang. Pada tahun 2018 kami diperkenalkan oleh Badan Litbang Pertanian mengenai ayam KUB ini, di mana ayam KUB sangat cocok untuk kami ternakkan di sini karena memiliki produktivitas yang sangat tinggi, di mana untuk produksi telur untuk ayam KUB ini dalam 1 tahun bisa mencapai 160 sampai 180 butir per ekor per tahun. Dan yang menarik dari ayam KUB ini adalah pertumbuhannya yang sangat cepat.
di mana umur 45 hari sampai 60 hari udah bisa kita panen atau jual ke pengepul. Sehingga untuk memenuhi stok yang sangat berkurang di NTB ini, peternak yang awalnya mereka memelihara ayam Arab sekarang berpindah ke ayam KUB. Sehingga rata-rata peternak yang ada di Desa Tanah Rarang sekarang berpindah ke ayam KUB. Karena produktivitas yang sangat tinggi dan pertumbuhan juga sangat cepat. Sehingga sangat mudah untuk kami pasarkan dan cita rasa dari ayam KUB ini sangatlah khas. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, hal ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi para peneliti untuk menghasilkan varietas unggulan baru yang memiliki potensi ekonomi tinggi guna menjawab besarnya permintaan pasar dan minat masyarakat. Jadi Balai Penelitian Peternakan ini yang ada di Ciawi ini, dia sudah merilis satu varietas unggul baru terkait dengan ayam kampung, namanya ayam KUB. Ini sejak dirilis tahun 2012, ini sudah berkembang hampir seluruh Indonesia. Telur ayam adalah protein hewani yang sangat populer di masyarakat. Selain terjangkau, kandungan gizi dari telur juga terbilang cukup lengkap. Salah satu telur ayam yang memiliki nilai tinggi adalah telur ayam kampung. Menjawab besarnya permintaan pasar akan protein hewani yang terjangkau, pemerintah melalui para peneliti di Badan Litbang Kementerian Pertanian terus melakukan riset dan inovasi. Salah satu hasilnya adalah ayam kampung yang memiliki produktivitas telur tinggi serta hilang sifat mengeramnya yang disebut dengan ayam kampung unggul Balitbangtan atau ayam KUB. Selama ini rata-rata ayam kampung hanya bertelur 30 hingga 80 butir per ekor per tahun jika dipelihara secara tradisional. Dengan sistem pemeliharaan secara intensif pun hanya menghasilkan produksi telur rata-rata 105 hingga 115 butir per ekor per tahun. Namun, ayam KUB mampu berproduksi hingga 160 sampai 180 butir per ekor per tahun. Tak hanya itu, dengan bobot badan yang bisa mencapai 1.200 hingga 1.600 gram, menjadikan ayam ini berpotensi untuk dimanfaatkan dagingnya. Ayam KUB dihasilkan dari penelitian dan seleksi yang dilakukan sejak pertengahan tahun 90-an. Penelitian diawali dengan pengambilan calon bibit dari beberapa daerah di Jawa Barat untuk diseleksi dengan cara kawin suntik di Balai Penelitian Ternak Ciawi selama 6 generasi. Kalau mau cerita dari nenek moyang, ayam kampung tuh sudah ada di Indonesia sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Bahkan memang menjadi sumber daya ayam lokal asli Indonesia. Tetapi pemanfaatannya itu kan sangat sedikit. Nah, kenapa gitu kan? Nah, itu karena memang ayam kampung itu produksi telurnya sangat rendah. Karena dia ada sifat mengeramnya, kemudian bertelurnya itu per klats gitu. Jadi bertelur 1, 2, 3, 4, 10 berhenti gitu kan. Terus dia mengeram, mengasuh anak sehingga kalau diusahakan secara komersil itu kan jadi tidak menguntungkan. Nah, jadi oleh karena itu masih sedikit sekali pada waktu itu ya untuk menggunakan sumber daya ayam kampung. Nah, kalau saat ini memang sekarang adanya hasil penelitian daripada Badan Litbang Pertanian yaitu ayam KUB ya kampung unggul Badan Litbang itu memang betul-betul asalnya itu dari ayam kampung yang berkeliaran tadi. Jadi dikumpulkan di Balai Penelitian Ternak, kemudian diseleksi, dihilangkan sifat mengeramnya sehingga produksi telurnya otomatis meningkat sehingga ayam KUB 1 sudah menghasilkan sekitar 160 sampai 180 butir per tahun atau 50% rataan produksinya. Nah, dalam waktu dekat akan ada ayam KUB 2 dengan rataan produksinya 60% atau dia bisa bertelur sebanyak 200 butir per ekor per tahun. Tidak hanya ayam KUB, di Balai Penelitian Ternak yang berdiri sejak tahun 1950 ini juga dilakukan penelitian komoditas peternakan lain seperti sapi perah, domba, itik, hingga kelinci.
Hampir semua ayam kampung itu makanya dikasih kayak kandang gitu. Jadi kan ayam kampung tuh begitu. Kalau di kandang kan dia. Badan Penelitian Pengembangan Pertanian ini kita punya 4 unit pusat penelitian. Jadi tanaman pangan, pusat penelitian pengembangan tanaman pangan, pusat penelitian perkebunan, peternakan dan hortikultura. Untuk tanam pangan ini fokus pada padi dan jagung. Untuk hortikultura, kentang, cabai dan bawang merah. Untuk perkebunan, kopi dan kakao. Khusus untuk peternakan yang hari ini kita bicarakan ini, khusus kita fokus pada penelitian ayam kampung Unggul Badan Litbang, ayam Kobe, itik dan sapi. Jadi Balai Penelitian Peternakan ini yang ada di Ciawi ini, dia sudah merilis satu varietas unggul baru terkait dengan ayam kampung, namanya ayam Kobe. Ini sejak dirilis tahun 2012, ini sudah berkembang hampir seluruh Indonesia. Kurang lebih 5 juta DOC yang kita sudah sebar se Indonesia, dan ini alhamdulillah hasil beberapa teman-teman riset ini sudah sangat berkembang. Dan ini punya ayam kampung ini punya keunggulan ini. Jadi ini ayam kampung yang bisa punya potensi telur 160 sampai 180 butir per tahun. Ya, kalau dibanding ayam kampung yang biasa itu 30-40 butir setahun. Ini dia 2-3 kali lipat dari ayam kampung. Dan ini ayam kampung, jadi dia punya kemampuan bertelur dan ayam kampung. Dan umur 70 hari ini sudah bisa menghasilkan telur. Dan ini untuk dagingnya ini umur dia sampai 800 sampai 1 kilo. Dengan keberhasilan penelitian yang dilakukan oleh Balitbangtan melalui Balitnak, eksistensi ayam kampung saat ini mampu bersaing dengan ayam negeri, bukan hanya untuk menarik minat pasar, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang jauh lebih baik dari ayam negeri, ayam KUB diharapkan dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber protein untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Perkembangan ayam KUB itu cukup bagus. Selain dia unggul, pertumbuhannya lebih cepat daripada ayam kampung, juga kalau menjadi usaha rumahan atau untuk membantu ekonomi rumah tangga itu luar biasa sekali menurut saya. Hasil inovasi Balitbang berupa ayam kampung unggul Balitbang atau lebih dikenal dengan ayam KUB saat ini berhasil menarik minat masyarakat di Indonesia. Bukan hanya untuk memenuhi permintaan pasar, ayam KUB juga telah berhasil menjadi penggerak ekonomi masyarakat khususnya di bidang peternakan. Kesuksesan budidaya ayam KUB juga tidak hanya menyeluruh di Pulau Jawa, tetapi juga berhasil sampai ke berbagai daerah lainnya di Indonesia, salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara Barat. Sejak diperkenalkan oleh Balitbangtan melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP NTB pada tahun 2012 di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Sampai saat ini, ayam KUB telah mengalami perkembangan hampir di semua wilayah kabupaten di NTB. Dwi fungsi ayam KUB sebagai penghasil telur dan daging telah menarik perhatian peternak di Desa Aik Bukak untuk bergabung dalam model inti plasma binaan BPTP NTB. Kalau menjadi peternak ayam KUB sebenarnya tidak terlalu lama sebenarnya Pak. Tapi berangkat dulu dari hobi, saya mulai dari beternak puyuh dulunya Pak. Ketika ada program bekerja dari BPTP NTB, kami mulai melirik sebenarnya seperti apa, tertarik dengan ayam KUB ini seperti apa. Ternyata sekitar 2018 itu ada program KUB dan salah satu keluarga saya dapat, dan di situ saya melihat apa sih keunggulan ayam KUB itu, seperti apa dan pemasarannya seperti apa. Ternyata setelah saya lihat perkembangan ayam KUB itu cukup bagus. Selain dia unggul, pertumbuhannya lebih cepat daripada ayam kampung, juga kalau menjadi usaha rumahan atau untuk membantu ekonomi rumah tangga itu luar biasa sekali menurut saya. Karena interval dari mulai kita beternak yang kadang-kadang pada saat permintaan pasar itu tinggi, kita bisa 1 bulan saja kita sudah bisa menjualnya.
Bukan hanya bagi peternak, kehadiran ayam KUB juga memberi dampak baik bagi para pelaku usaha kuliner di NTB. Setelah ada KUB ini, alhamdulillah untuk permintaan ayam taliwang terpenuhi, Pak. Jadi banyak sekali, mungkin peternak ayam tersebut juga merasakan perbedaan setelah ada KUB ini. Jadi banyak sekali untuk stok-stoknya itu tersedia semuanya. Jadi kami tidak ada penolakan-penolakan lagi dan konsumen-konsumen kami sangat puas. Karena daging ayam KUB ini lebih tebal, apalagi dibuat sebagai bahan baku ayam taliwang, itu kerasa sekali. Jadi ayam KUB ini beberapa provinsi sudah menjadikan prioritas primadona ini. Contoh di NTB, ini sudah menggeser kebutuhan ayam taliwang di sana yang sangat terkenal itu. Ayam bersumber dari ayam KUB ini sebagai untuk ayam taliwangnya itu, jadi mereka bisa jual dagingnya ya, dapat telurnya juga. Dan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi entrepreneur muda kita mengembangkan KUB dan di Jawa Barat juga, apalagi di NTB. Di Sulawesi juga sudah sangat berkembang. Harapan kita memang dengan ketersediaan ayam kampung seluruh Indonesia ini, paling tidak banyak pengusaha, banyak entrepreneur yang bisa tertarik untuk mengembangkan ayam ini secara massal tentunya. Jadi ayam kampung unggul Badan Litbang ini sangat adaptif untuk wilayah agrosistem Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, hasil riset kita ini bisa dikembangkan, sehingga ini pemeliharaan juga tidak begitu susah. Bisa menggunakan pakan lokal apa yang tersedia di sekitar provinsi. Jadi memang kita harapkan memang ayam ini bisa berkembang, paling tidak untuk memenuhi protein masyarakat, telurnya bisa dapat, proteinnya bisa dapat, dan hasil penelitian kita, riset kita, untuk menghasilkan satu ayam kampung umur panen 70 hari itu kurang lebih 27.000 sampai 30.000. Jadi kalau harga jual ayam kampung kan pasti di atas 50.000 ini per kilo, dan ini sangat menguntungkan untuk menjadi tambahan pendapatan untuk masyarakat kita yang ada di pedesaan, termasuk di perkotaan seperti itu. Saya ucapkan kepada Balit Bangtan yang telah memberikan inovasi, kami bisa mengenal ayam KUB dan bisa mengembangkan langsung di desa kami, Desa Tanak Rarang. Kami khususnya peternak inti plasma yang ada di Desa Tanak Rarang sangat berterima kasih kepada Badan Litbang Pertanian yang telah memperkenalkan kami terhadap ayam KUB ini, sehingga kami bisa melihara ayam KUB dengan baik dan benar, sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat kami di sini, khususnya peternak-peternak yang ada di Desa Tanak Rarang. Dengan keunggulan gizi serta kualitas yang dimiliki, inovasi ayam KUB dapat menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Mudahnya budidaya ayam KUB serta nilai ekonominya yang tinggi juga diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dari sektor peternakan. Itulah inovasi yang dihasilkan Balit Bangtan melalui Balai Penelitian Ternak. Sebuah inovasi yang berhasil menjadi sumber nutrisi berkualitas bagi masyarakat serta dapat mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Demikian Jelajah Inovasi kali ini, saya Jason Sambo pamit undur diri. Kita berjumpa lagi dalam Jelajah Inovasi berikut.